Akhirnya yang kita tunggu-tunggu tiba juga, yaitu Pak Erick Thohir foto bersama dengan Ole Romeni. Tetapi kali ini tidak salaman guys, tetapi mereka seakan-akan menunjukkan jari telunjuk bersamaan seperti ini guys, dengan caption sekali-sekali beda gaya. Itu telah diupload oleh Pak Erick Thohir. Dengan uploadan ini semakin menegaskan bahwasanya bukan Ole Gunnar Solskjaer ya, tapi Ole Romeni bakalan memperkuat timnas Indonesia di tahun depan. Memang kita masih akan bermain melawan Arab Saudi di beberapa hari yang akan datang, tetapi Ole Romeni tidak dimainkan ya ketika menghadapi Arab Saudi karena memang belum dinaturalisasi, karena belum diurus kepindahan negaranya dari warga negara Belanda menuju Indonesia. Tetapi dengan foto barengnya Pak Erick Thohir dengan Bang Ole Romeni ini semakin menegaskan bahwasanya Indonesia akhirnya memiliki striker utama, striker tunggal, striker yang memang betul-betul sebagai striker murni. Yang mana selama ini Coach Sintayong tidak memiliki pemain yang berposisi sebagai striker murni. Ini menjadi angin baik di tengah pilunya masa timnas ini, karena timnas baru saja mengalami kekalahan menyakitkan atas Jepang. Di tengah-tengah berita buruk ini kita mendapatkan berita baik bahwasanya Ole Romeni sepakat membela timnas Indonesia. Memang di beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar bahwasanya Ole Romeni telah tiba di Indonesia, telah melakukan medical check, baru juga Ole Romeni sempat juga menonton di Gelora Bung Karno kekalahan Indonesia atas Jepang. Ya, tetapi semoga aja Ole Romeni nggak berubah pikiran ya. Terus dia juga nonton, dia juga main dengan anak-anak timnas, bukan anak timnas, anak-anak bocil Indonesia, karena aku lihat juga postingan Ole Romeni di IG dia itu buat story main dengan bocil-bocil Indonesia. Dan dengan kehadiran Ole Romeni ini semakin memperkuat timnas Indonesia. Seharusnya Ole Romeni maunya dari dulu ya gabung ya kan. Jadi kita nggak kesusahan nih di round 3 ini. Lu sih Ole Romeni lama kali El Bimbang ya kan kalau kata orang. Si paling bimbang semuka bumi dunia ini yaitu Ole Romeni. Akhirnya setelah mungkin dia istikharah ya beribu kali mikir-mikir gimana-gimana, terakhirnya dia memilih Indonesia. Kedatangan Ole Romeni juga sangat baik ya untuk masa depan timnas Indonesia, karena pemain ini juga main di Liga 1 Belanda guys, bukan pemain kaleng-kaleng. Dia itu pemain Liga 1 Belanda, pemain Eredivisie dan juga pemain inti, bukan pemain cadangan. Mungkin banyak pemain diaspora kita itu bermain di liga luar negeri tetapi sebagai pemain cadangan. Paling hanya beberapa saja yang main sebagai pemain utama, semacam Kelvin Verdong yang main betul di klubnya itu sebagai pemain utama, baru juga Bang Jai, dia juga sebagai pemain utama, Bang Tom Hai sebagai tim utama. Tetapi rata-rata mereka itu banyak sebagai pemain cadangan guys. Contoh kayak Nathan ya kan, baru juga kayak Ivan Yenner, baru juga kayak Orat Mangun, baru siapa striker Rafael Strike, El Clemmer. Rata-rata kan pemain-pemain cadangan yang belum punya kesempatan banyak bermain. Nah kali ini kita punya striker yang betul-betul jadi andalan lini serang klub mereka, yaitu FC Utrecht. Utrecht juga bukan klub kaleng-kaleng guys. Kita tahu lah FC Utrecht ini merupakan klub kesayangan Coach Justin ya kan. Nah, jadi kita lihat dari segi umurnya saja dia itu anak 2000-an guys. Anak yang kelahiran 2000 berarti umurnya masih 24 tahun guys. Wah, ini suatu prestasi kita mendapatkan pemain striker utama daripada sebuah klub Liga 1 Belanda terus masih muda, yaitu umur 24. Kalau misalnya kita pernah mendapatkan Miss Hilgers yang masih usia 23 tahun, pemain andalan juga di klubnya, kali ini kita dapatkan Ole Romeni. Kayaknya aku bakal prediksi, kayaknya Indonesia nanti bakal dipenuhi dengan pemain-pemain yang levelnya lagi bukan pemain cadangan dari abroad, tapi pemain yang betul-betul main di Liga 1 Belanda guys. Karena perlahan-lahan udah mulai ke situ arahnya. Tom Hai, Verdong, baru juga tadi siapa? Hilgers, Bang Jai, ini masuk lagi Ole Romeni.
Mungkin bakal nanti pemain-pemain inti dari klub di Liga Eropa itu yang akan dipasang atau akan direkrut lagi oleh timnas Indonesia, guys. Kemudian juga di sini dia punya tinggi 1,85. Nah, ini tidak ada daripada sosok striker timnas yang punya striker yang punya postur tubuh tinggi dan gacor, guys. Kayaknya ini mungkin bisa jadi opsi. Nah, oleh Romeni juga dia itu sempat memperkuat timnas Belanda kelompok umur, guys. Pertama itu dia under 15 dia sempat main sekali, baru juga under 18 main sekali, under 19. Nah, di sini dia pernah main 5 kali dan mencetak 1 gol. Kemudian juga under 20 dia udah pernah main juga 2 kali. Posisi utamanya itu memang center forward ya, tapi juga dia bisa dijadikan opsi, bisa sebagai left winger atau right winger. Jadi pemain ini multi talent, tetapi posisi utamanya itu pasti striker murni, guys. Kemudian dia ini lahir di Nijmegen ya, jadi sekarang juga klubnya FC Utrecht. Dia itu punya kontrak sampai 2026, guys. Di penampilannya Liga 1 Eredivisie, Liga Belanda, dia itu sudah main 10 kali dan sudah mencetak 2 gol dan belum ada assist. Tetapi ya 2 gol ini juga cukup berharga ya maksud aku ya, karena untuk striker yang bermain di FC Utrecht, bukan bermain di Ajax ataupun di PSV Eindhoven ya, tapi bermain di FC Utrecht udah bisa mencetak 2 gol. Ini merupakan torehan yang lumayan lah menurut aku. Mungkin next time oleh Romeni bakal lebih gacor lagi, guys, jika punya tandem-tandem yang luar biasa. Nah, ini yang kita tidak punya di timnas Indonesia, striker murni yang betul-betul bisa menjadi andalan kita untuk mencetak gol, guys. Predator kita untuk mencetak gol ke gawang lawan-lawan. Di sini aku akan melihat bagaimana Tom Hai akan memberikan umpan manjanya kepada oleh Romeni. Karena kita melihat kemarin Orat Mangun enggak banget ketika sudah 1 lawan 1 dengan kiper Jepang. Ia malah malah menampilkan permainan layaknya bagaimana striker Liga 1 yang mesti dekat baru gocek baru tendang. Padahal itu ruang udah terbuka, bisa dia selesaikan gol dengan indahnya. Dengan sekali tekuk, dengan sekali syuting langsung bisa gol. Tapi ya itulah namanya pengalaman, kita jadikan itu pembelajaran. Aku yakin dengan hadirnya oleh Romeni ini semakin membuat timnas Indonesia semakin jago. Apalagi nanti kita akan menghadapi lawan yang lebih berat lagi, yaitu Australia. Dan kita akan menghadapi partai hidup mati, yaitu melawan Bahrain dan melawan China. Jadi seumpama kita menang lawan Bahrain dan China, kita masih punya peluang untuk lolos ke babak round 4, asalkan China dengan Bahrain ini tidak berakhir kalah atau menang. Mereka mereka nggak ada yang menang. Jadi mereka kalah terus atau seri terus. Nah, peluang Indonesia untuk lolos bisa besar, guys. Maka dari itu semangat untuk timnas Indonesia, jangan terpuruk dengan kekalahan atas Jepang. Mari kita song-song kemenangan melawan Arab Saudi. Walaupun kita tahu melawan Arab Saudi nanti tidak akan mudah, karena lihat saja bagaimana ya Australia aja ketar-ketir menghadapi Arab Saudi yang bermain all out, yang bermain mati-matian, bahkan hampir saja menang jika saja gol mereka itu tidak dianulir, guys. Sekali lagi terima kasih ya kepada Pak Erick Thohir. Semoga Pak Erick Thohir tidak terganggu dengan isu-isu atau komentar netizen yang mengatakan out. Semoga aja Pak Erick Thohir masih tetap kukuh, tetap setia untuk membela PSSI, untuk tetap di PSSI, untuk mengembangkan timnas Indonesia kita ini menuju yang lebih cemerlang lagi, guys. Oke, komen di kolom komentar, guys, gimana pendapat kalian tentang kepindahan oleh Romeni yang akan memperkuat timnas Indonesia.